Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Pagi menjelang siang. Siang, Pak. Semoga kalian Iya, Pak, siang, masih Pak. semangat. Nah, ini ya agenda kita. Yang pertama adalah ini tadi sudah kita lakukan. Pak DP menginfokan lewat WA. Kemudian kalian masuk ke Google Meet ya, kalian sudah. Kemudian absen juga sudah. Nah, oke. Nah, sekarang kan di era pandemi gitu ya, Pak Depi tak lupa selalu menghimbau ke kalian agar selalu jaga kesehatan ya, jaga kesehatan dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ini wajib ya di new normal. Nah, meskipun kita nanti itu belum bisa tatap muka ya, tapi paling enggak Pak DP mengharapkan semangat belajar kalian tetap harus dijaga ya, tetap semangat. Jadi jangan sampai nanti muncul bahwa ada istilah gini, biasanya lagi tren dia di anak-anak kalau daring itu. Ketika pelajaran daring itu biasanya bilangnya gini, kuota sekarat, ilmu tak dapat. Nah, jangan sampai itu nanti muncul ya. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu agar kegiatan kita nanti diberi kelancaran. Silakan dipimpin Galih, silakan Galih, pimpin doa dulu teman-temanmu. Sebelum melaksanakan kegiatan daring pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar daring ini diberi kelancaran sampai akhir. Amin. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Terima Oke, kasih. terima kasih Galih ya. Nah, sebelum memulai Pak DP pengen mengabsen dulu kehadiran kalian tadi, meskipun kalian sudah isi ya di Google Form, tapi Pak DP pengen tahu apakah semuanya sudah masuk di Google Meet. Ajeng ada? Ajeng Ada. Hadir, Pak. ya, sebentar. Kemudian Amanda ada? Hadir, Pak. Amanda Putri? Hadir, Pak. Atika Devi? Hadir, Pak. Azahra? Hadir, Pak. Bagas? Hadir, Pak. Ega? Hadir, Pak. Eka? Hadir, Pak. Elisa? Hadir, Pak. Febriana? Hadir, Pak. Ferdiono? Hadir, Pak. Gemma? Hadir, Pak. Baim? Hadir, Pak. Ika Mai? Hadir, Pak. Istiqomah? Hadir, Pak. Khoiria? Khoiria? Mungkin masih terkendala ya, teknis. Nah, kita nanti kita tunggu dulu biar nanti dia gabung. Yul, ada Yul? Hadir, Pak. Oke, siap, Yul.
Tetap semangat Yul ya. Larasati. Iya, Pak. Larasati. Hadir, Pak. Oke. Lingga. Hadir, Pak. Wisnu. Wisnu Galih. Hadir, Oke. Pak. Randy Wahyu. Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Olivia. Hadir. Putri. Hadir, Putri Pak. Hadir, Pak. Randy Hadir. Yusril. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Rizal. Tadi ada kok Rizal. Hadir, Pak. Oke. Nah, Roger ini tadi izin, sudah WA Pak Debi. Sabrina. Hadir, Pak. Sanata. Hadir, Pak. Nah, Tegar. Tidak tahu, Rek. Belum Hadir, gabung. Pak. Oh, ada. Hadir, Pak. Oke, siap. Nah. Oke. Nah, akhir-akhir ini ya kan di media massa, kemudian di berbagai sosmed ya. Kalian pasti dengar yang namanya Omnibus Law atau demo tentang UU Cipta Kerja gitu kan. Nah, salah satunya di situ kan membahas tentang masalah ketenagakerjaan ya. Jadi yang dituntut itu kan takutnya nanti tidak berpihak kepada kaum buruh atau tenaga kerja itu sendiri. Nah, kalau ngomongin tentang UU Cipta Kerja, Omnibus Law, dan masalah di salah satu negara gitu, tidak akan terlepas dari yang namanya ketenagakerjaan. Nah, kira-kira kalau kalian mendengar dengan kata-kata ketenagakerjaan, itu apa yang ada di benak kalian? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Ketika atau buruh. Apa-apa? Pak Demi nggak dengar tadi, sorry. Kalau Ya. yang dipikirkan ketika ketenagakerjaan kan ya, Pak. Kalau pekerja atau buruh. Oke, pekerja atau buruh. Yang lainnya? Upah. Upah, oke. Yang lainnya? Pengangguran, siap. Oke ya. Jadi, Cuti, Pak. Cuti, oke. Jadi yang kalian sebut semuanya tadi itu benar. Itu semua masuk ke dalam ranahnya ketenagakerjaan. Kalau kalian lihat itu kan ya, di sini ada kata tenaga kerja. Ya, jadi di dalam ketenagakerjaan nanti ya pasti menyangkut tentang tenaga kerja. Kalau ngomongin tenaga kerja pasti nanti ada yang namanya pengangguran, upah, cuti, dan sebagainya tadi yang sudah kalian sebutkan. Lalu, nah, apa berarti ketenagakerjaan itu? Nah, ketenagakerjaan itu adalah segala hal yang menyangkut tenaga kerja. Baik itu sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Jadi itu dibahas atau diatur di dalam ketenagakerjaan. Makanya di dalam ketenagakerjaan nanti bahasanya salah satunya tadi pengangguran, tenaga kerja, upah. Nah, agar lebih jelas gitu kan ya. Nanti ada video, tapi sebelumnya Pak Dewi pengen ngasih tahu bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran ya pada siang hari ini, nah kalian nanti dapat menjelaskan pengertian dari apa itu tenaga kerja, apa itu angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian kalian juga bisa menganalisis dan menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Tuh. Nah, Mbak Dewi akan menjelaskan singkat tentang kegiatan kita. Nah, pertama kita yaitu kegiatan inti. Selepas ini silahkan ke Google Classroom.
Nah, di dalam Google Classroom nanti itu di sana ada modul, kemudian juga ada video. Nah, tugasmu adalah silakan simak video tersebut. Setelah kalian menyimak video tersebut, kurang lebih kan 3 menit ya durasinya. Nah, silakan kemukakan pendapatmu setelah melihat video tersebut di Google Classroom. Oke? Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Tidak, kalian menuju ke Google. Oke, kalian menuju ke Google Classroom. Tapi jangan meninggalkan ini ya. Jadi nanti biar ketika Pak Depi bilang silakan balik lagi ke Google Meet itu nggak nunggu lama. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan silakan ke Google Classroom, ke kelas kita IPS 3 untuk menonton video. Silakan.
Gimana? Sudah dilihat tadi videonya? Sudah, Pak. Oke. Salah satu dong silahkan Sudah, Pak. berpendapat. Siapa yang mau berpendapat dari video tadi? Wisnu, silakan Wisnu. Setelah kamu lihat tadi, apa Wisnu yang kamu dapatkan? Yang ingin kamu ungkapkan? Halo? Dalam materi ketenagakerjaan terdapat ya Pak, Iya, silakan Kak Wisnu. ada dua hal yang saya pelajari dari video tadi, yaitu tentang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk di suatu wilayah yang masuk dalam usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja atau disebut juga menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja yaitu penduduk di suatu wilayah yang masuk dalam usia kerja, tetapi dia tidak memilih untuk bekerja, seperti anak sekolah atau pelajar dan ibu rumah tangga. Itu Pak yang saya dapatkan. Oke, benar ya. Yang disampaikan oleh Wahyu atau Galih. Jadi, nah kalau kita membahas ketenaga kerjaan ya, seperti yang Pak Depi sampaikan tadi, yang kita bahas awal tadi ya, ketenaga kerjaan itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa bekerja, maupun sesudah masa bekerja. Itu tenaga kerjaan. Jadi dia mencangkut sebelum masa kerja, selama sampai sesudah. Jadi ya benar kalian tadi bilang, pengangguran, upah, tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, adapun di ketenaga kerjaan itu ada beberapa istilah, yang salah satunya tadi sudah disebut sama Galih. Nah, yang pertama ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu adalah penduduk di suatu wilayah yang masuk dalam usia kerja. Jadi, penduduk yang dianggap sudah mampu untuk bekerja, kuat secara tenaga dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu diatur dalam undang-undang yang masuk dalam tenaga kerja itu usianya harus di atas 15 tahun. Itu sudah ditentukan di dalam undang-undang. Nah, kemudian tenaga kerja sendiri itu pun sama seperti yang disampaikan Galih tadi. Itu ada dua jenisnya dari tenaga kerja, yaitu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Saya ulangi lagi, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, kalau itu apa angkatan kerja? Nah, ini angkatan kerja itu adalah penduduk yang dapat bekerja dan sanggup bekerja bila ada permintaan dan berusia 15 sampai 64 tahun. Jadi dari tenaga kerja tadi, orang yang sudah dianggap mampu untuk bekerja gitu ya, itu ada rentan umur 15 sampai 64 itu masuk ke dalam angkatan kerja. Oke? Baik itu dia bekerja maupun tidak bekerja atau sedang mencari kerja. Nah, kecuali ibu rumah tangga, pelajar, dan golongan lain. Nah, golongan lain ini bisa disabilitas, misalnya cacat ya. Atau orang yang menerima gaji atau pensiunan. Nah, itu masuk ke dalam golongan lain yang tidak masuk ke golongan angkatan kerja. Itu ya. Nah, kemudian gitu kan. Ada istilah yang namanya kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja ini adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Oke, saya ulangi lagi. Tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi ya, antara lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja itu akan menimbulkan sebuah kesempatan. Contoh misalnya, ketika angkatan kerjanya itu berjumlah 10, sedangkan lapangan pekerjaan yang membutuhkan
pekerja ya, itu cuma 8. Kira-kira dari 10 itu terserap semua tidak? Angkatan kerjanya 10? Tidak. Tidak. Oke. Nah, kan di situ ada yang terserap, ada yang tidak. Yang terserap inilah yang dikatakan kesempatan kerja. Jadi logikanya, ya kan, ketika lapangan kerjanya semakin banyak, berarti kesempatan kerjanya semakin besar atau kecil? Besar. Oke, Besar. paham ya? Jadi deal ya. Paham tentang kesempatan kerja ya. Jadi kesempatan kerja tadi yaitu antara lapangan pekerjaan dan angkatan kerja. Jadi perbandingan di situ. Itu nanti akan menimbulkan sebuah kesempatan kerja. Nah, pada lanjut ya. Selain istilah-istilah tadi, kita akan bahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Nah, yang pertama adalah jenis tenaga kerja berdasarkan kualitas. Nah, itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, terlatih, tak terdidik, dan tak terlatih. Kira-kira terdidik itu apa sih? Yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Nah, kira-kira apa contohnya? Sesuatu? Oke. Dokter, Akuntan, Oke, betul. dokter, guru. Jadi pekerjaan yang, ya kan, untuk mendapatkan itu, memperoleh pekerjaan tersebut harus melalui pendidikan formal dulu, itu dikatakan tenaga kerja terdidik. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Nah, biasanya ini butuh keahlian khusus. Kemudian ada pengalaman di situ. Jadi tanpa harus melakukan pendidikan formal. Contohnya apa? Montir, bengkel las, penjahit, benar. Jadi Sopir. rambut. Oke, betul. Jadi dia tidak perlu pendidikan formal tapi perlu sebuah keahlian, keterampilan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Nah, ini hanya mengandalkan tenaga saja. Nah, rata-rata biasanya contohnya adalah pekerja-pekerja kasar, kuli bangunan, kemudian pemulung, tukang bersih-bersih jalan itu ya. Itu masuk kategori itu. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak, Pak Dewi lanjut ya. Selanjutnya adalah jenis tenaga kerja berdasarkan sifat. Itu dibedakan menjadi 2. Ada tenaga kerja rohani, ada tenaga kerja jasmani. Nah, kira-kira apa tenaga kerja rohani, Rek? Apa di benakmu ketika ada kata-kata tenaga kerja rohani? Tenaga kerja rohani itu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan proses pemikiran, lebih banyak menggunakan otak. Betul. Jadi dia itu cenderung hanya memanfaatkan kemampuan otaknya dalam bekerja. Jadi dia jarang memakai tenaga yang lebih. Rata-rata tenaga kerja rohani ini bekerjanya di kantoran, di tempat yang bersih. Terus dia itu pemikir, perancang gitu. Nah, jadi contohnya biasanya ya manajer, deputi manajer, CEO gitu. Itu rohani. Kalau jasmani kebalikannya. Dia lebih mengutamakan tenaganya. Jadi persentasenya itu ke tenaga daripada ke otak gitu ya. Ya tetap pakai lah ya. Cuman persentasenya yang berbeda. Nah, contohnya ini ya sama kayak kuli bangunan gitu. Itu kalau berdasarkan sifatnya. Kemudian kalau didasarkan pada hubungan dengan produk, itu juga ada 2. Nah, itu salah ketik ya. Jadi ada 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, kalau tenaga kerja langsung itu adalah mereka yang bekerja dan turun langsung dalam proses pembuatan suatu produksi atau suatu produk. Nah, contohnya apa berarti? Karyawan ya. Berarti dia yang paling bawah itu yang langsung ngurusin produksi.
Nah, sedangkan kalau tidak langsung itu adalah orang yang cenderung memiliki tugas lebih ringan atau secara fisik karena tugasnya bukanlah untuk membuat tetapi merencanakan atau mengawasi. Jadi kalau ngomongin tataran itu ya di sebuah pabrik gitu ya, ada karyawan berarti atasnya apa biasanya? Pengawas itu, supervisor. Nah, itu contohnya. Nah, itu dari jenis-jenis tenaga kerja. Oke, sekarang kalian balik lagi ke itu ya, ke GCR. Nah, kemudian di sana nanti ada yang namanya tugas mandiri. Nah, sama mengerjakan LKPD. Nah, Pak Depi kasih waktu 15 menit aja ya, cukup ya. Kita kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD dan topik di situ. Nah, saya bagi aja. Absen 1 sampai 15 itu dia mengerjakan LKPD nomor 1 sama topik nomor 1. Diingat-ingat ya, LKPD nomor 1 sama topik nomor 1. Kemudian absensi 16 sampai 30 itu berarti LKPD nomor 2 sama topik nomor 2. Jadi cuma 2 soal per anak. Ya, cukuplah 15 menit. Kemudian setelah kalian nanti selesai ya mengerjakan itu, membaca topiknya, membaca permasalahannya, silahkan kalian searching di internet. Kemudian kalian juga bisa memanfaatkan itu ya forum di GCR untuk saling bertukar informasi. Terus silahkan tulis dalam bentuk Word atau dalam bentuk tulisan nggak apa-apa deh di buku nanti tapi kamu foto ya atau dalam bentuk PPT. Nah, nanti kalau sudah Pak DB akan ingatkan kembali lagi ke Google Classroom. Kita akan presentasi dari hasil jawaban kalian yang sudah kalian cari tadi di internet maupun saling tukar informasi dengan teman. Paham? Ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Boten. Nah, di sini. Tidak, Oke. Pak. Tempatnya di sini, ya. Nah, ini ada apa? Topiknya 2, di sini ada LKPD. Ingat ya, LKPD nomor 1 sama topik nomor 1 dikerjakan nomor absen. Nomor absen berapa, Rek? 1 sampai 15. 1 sampai Oke. 15. Siap. Oke, silakan tak kasih waktu 15 menit. Jadi nanti jam 2 kita kembali lagi ke GM. Kalian boleh memanfaatkan di sini, Rek. Di sini kan nanti ada ini ya. Ada kolom komentar di bawah. Kalian bisa saling tukar informasi di situ. Sorry. Nah, ini loh. Nanti ini bisa kalian buat untuk diskusi boleh, tukar informasi boleh. Oke, silakan ke GCR. Dikerjakan nanti jam 2 balik lagi ke Google Meet untuk presentasi.
Bagaimana? Sudah semua? Selesai mengerjakannya? Belum, Pak. Tinggal yang nomor 1 yang di LKPD. Oke. 2 menit lagi ya. Oke, mari kita presentasikan ya. Ayo semuanya standby ke GM. Dari keempat topik, ada yang mau mencoba untuk mempresentasikan hasil kerjaannya? Silakan. Ada yang mau mencoba untuk mempresentasikan, menampilkan jawabannya? Wisnu, Ajeng, Nadia, Elisa, silakan. Boleh Pak, yang nomor itu satu yang apa itu ya Pak, yang bukan LKPD ya. Jadi Oh, kamu tampilkan apa langsung kamu baca? dan analisis tentang pengembangan kerja di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019. Elisa, Nah, sebentar dari Elisa. data BPS, Badan Halo, Pusat. Elisa. Apa Pak? Sebentar. Kamu Ya tampilkan. Pak, ya. Kamu tampilkan apa kamu langsung ngomong? Ngomong aja Pak. Oh, langsung. Oke, silakan. Nah, jadi dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa terjadi penurunan jumlah pengangguran sejak Agustus 2015 hingga Agustus 2019. Hal itu ditunjukkan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 0,9% dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu, tercatat bahwa TPT pada Agustus 2018 yang semula 5,34%, kemudian turun menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang pengangguran. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Elisa. Ada tanggapan yang lain? Ya, Pak, sudah. Oke, yang lainnya ada tanggapan? Nggak ada? Please Elisa. Pak Depi tanya sebentar. Berarti menurutmu ada pengaruhnya nggak terhadap penurunan pengangguran, terhadap peningkatan kesempatan kerja?
yang terjadi rentan waktu 2015 sampai 2019. Iya Pak, ada hubungannya. Oke. Berikutnya siapa yang mau menampilkan jawabannya? Nomor 1 tadi sudah diwakili sama Elisa. Tinggal 3 topik yang belum. Wisnu, mungkin? Nomor 2 Pak yang itu. Yang topik? Atau LKPD? Yang topik, iya. Oh ya, oke, silakan Wisnu. Yang topik Pak. Kamu tampilkan apa kamu baca, Wisnu? Saya coba dulu ya Pak. Oke, kalau tak berhenti dulu, tak hentiin presenya Pak Debi dulu. Oke, silakan Wisnu. Sudah Pak. Oke, Bisa silakan. terlihat Pak. Coba kamu landscape Wisnu, biar agak mungkin lebih besar kalau di landscape. Tapi kelihatan kok. Udah kelihatan. Silakan. Menyajikan dan menjelaskan bagian hubungan antar jumlah penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Dari bagian tersebut, atau gambar yang saya tampilkan, kita bisa melihat penduduk dibagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, dan jumlah keduanya terus meningkat karena pertumbuhan penduduk. Lalu, dalam angkatan kerja, ada yang berstatus sebagai pengangguran dan berstatus sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan penuh mungkin tidak akan menjadi masalah karena ia bisa menanggung biaya hidupnya sendiri. Berbeda halnya dengan pengangguran, seorang pengangguran tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri dan menjadi beban negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan peningkatan mutu SDM dan memperbanyak ketersediaan kesempatan kerja, sementara kedua hal tersebut juga relatif lambat pertumbuhannya, sehingga menyebabkan timbulnya masalah ketenaga kerjaan. Hubungannya yaitu, jika jumlah penduduk tinggi, maka angkatan kerja akan naik atau tinggi pula. Dan dengan begitu, kesempatan kerja semakin berkurang yang dikarenakan terbatasnya lapangan kerja atau pekerjaan. Sebagai angkatan kerja tersebut tidak mendapat kesempatan kerja atau lapangan atau kerja, maka akan terjadi pengangguran. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Wisnu. Ada tanggapan yang lainnya dari jawabannya Wisnu? Ada? Oke, kalau nggak ada, jadi bener ya katanya si Galih atau Wisnu tadi. Jadi hubungan penduduk di dalam bagian ketenaga kerjaan itu ya dari penduduk tadi nanti dibedakan menjadi 2 ya. Ada tenaga kerja, ada bukan tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja sendiri itu nanti dibagi menjadi 2. Ada angkatan kerja, kemudian ada bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja sendiri juga nanti dibagi menjadi 2. Ada bekerja, ada tidak bekerja, alias menganggur. Jadi ketika jumlah penduduk itu semakin tahun bertambah, maka otomatis tenaga kerja atau calon nanti yang angkatan kerja juga bertambah. Ini kalau tidak diimbangi sama lapangan pekerjaan, maka akan terjadi ketimpangan ya. Jumlah penduduknya terlalu besar, angkatan kerjanya terlalu tinggi, tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan sehingga kesempatan kerjanya sedikit. Itu juga menjadi problem ya. Oke. Dilanjut, silakan berikutnya. Siapa yang mau? Nadia mungkin? Saya nomor 2 yang LKPD, Pak. Oke, silakan Nat. Ditampilin nggak Nat? Atau langsung? Langsung aja. Oke, silakan. Kan pertanyaannya, agar pembangunan ekonomi berlangsung dengan cepat, diperlukan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi.
Setujukah kalian dengan pernyataan tersebut? Ya. Menurut pendapat saya setuju karena pendidikan sangat penting untuk menunjang kualitas tenaga kerja. Semakin berkualitas pekerja tersebut, maka pembangunan ekonomi akan berlangsung cepat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja yang berpendidikan tinggi sangat mempengaruhi berlangsungnya pembangunan ekonomi dengan cepat. Sudah. Oke. Ada tanggapan? Ada tanggapan yang lain? Nggak ada? Oke. Pak, Oke, Lingga. Silakan Lingga. Pak, kan Ya. kalau yang diutamakan itu merupakan lulusan sarjana. Sedangkan bagaimana nasib yang merupakan orang-orang lulusan SMA atau SMK begitu, Pak? Oke. Ada yang mau menjawab pertanyaannya Lingga? Kalau yang diutamakan lulusan sarjana, bagaimana nasib lulusan SMA atau SMK? Ayo, ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa ya? Oh, Zahra. Oke, silakan Zahra. Ya. Kenapa kalau yang dipentingkan itu yang diutamakan adalah lulusan sarjana yang SMK atau SMA bisa membuka usaha dan menciptakan kesempatan kerja. Oke. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, jadi coba Pak Devi untuk simpulkan ya. Jadi jawabannya si Zahra tadi. Jadi mungkin gini, mungkin Lingga bukan diutamakan sarjana ya, tapi diupayakan untuk berpendidikan. Artinya ketika SMA gitu kan ya, SMA, SMK pasti berbeda dengan SD. Paham ya maksudnya? SMA, SMK pasti berbeda dengan SMP. Baik itu dilihat dari etos kerjanya, baik itu dilihat dari keterampilannya, pasti beda. Nah, itu dipengaruhi apa? Tingkat pendidikan. Sama ketika SMA dengan lulusan sarjana juga pasti akan berbeda. Paham ya? Jadi konteksnya yang di sini tuh bukan lebih penting mana yang diutamakan tidak, tapi korelasinya adalah ketika pendidikan itu tinggi itu akan sejalan dengan kualitas tenaga kerja. Seperti itu, Lingga. Jadi bayangkan kalau kita hanya mandek ya, berhenti di SD misalnya atau SMP. Pasti kan nanti berpengaruh ya terhadap produksi yang bukan produksi hasil yang akan dicapai gitu kan ya. Jadi pendidikan itu salah satu faktor penting juga untuk membangun sebuah SDM yang baik. Itu mungkin Lingga ya. Jadi bukan yang diutamakan tapi lebih ke pendidikannya. Jadi pasti akan ada pembeda antara lulusan SD dengan SMP, SMP dengan SMA, SMA dengan sarjana. Gitu kurang lebih ya Lingga. Oke, selanjutnya yang terakhir. Siapa yang mau untuk menampilkan? Nomor 1 di LKBD. Harus. Ya, silakan Isti. Tapi saya dapat 5, Pak. Nggak apa-apa. Silakan. Biar nanti temanmu yang nambahin. Ya. Oh, iya. Jadi teka-teki silang yang bukan TTS, dari cari kata itu kan 10. Yang saya dapat yang pertama pengangguran. Pengangguran dapat diartikan orang yang tidak atau memiliki pekerjaan. Yang kedua, saya mendapat ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan seperti yang tadi adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik sebelum masa bekerja, selama masa bekerja, maupun setelah masa bekerja. Yang ketiga, upah merupakan imbalan yang didapat setelah bekerja. 4. Pencari kerja, yaitu orang yang membutuhkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. 5. Tenaga kerja, yaitu penduduk yang dapat bekerja dan sanggup bekerja bila ada permintaan
di antara usia 15 sampai 64 tahun. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau nambahin? Tadi Isti menemukan 5. Saya, Pak. Siapa? Ajeng, ya silakan Ajeng. Saya menemukan 2 lagi, yaitu kesempatan kerja dan pencari kerja. Oke, sorry Jeng, tadi apa? Saya menemukan 2, yaitu kesempatan kerja, yaitu Ya. ketersediaan lapangan pekerjaan, sama satunya yaitu pencari kerja, yaitu orang yang sedang mencari pekerjaan. Oke. Yang lain ada mungkin mau nambahin jawabannya Ajeng sama Isti? Kurang 2 kalau nggak salah. Ayo. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Pak Depi bantu. Ada kata siklis di situ. Kemudian ada kata konjungtur. Nah, itu tentang pengangguran yang akan Pak, mohon maaf, boleh diulangi Pak? Tidak terdengar. siklis sama konjungtur. Nah, itu salah satu dari jenis pengangguran yang akan kita bahas nanti ya di pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih sudah menampilkan jawabannya tadi, mempresentasikan bagus. Dari siapa tadi? Dari Zahra, Elisa, kemudian Istiqomah, kemudian ada Lingga, Wisnu, sama Nadia. Oke, saya harapkan yang lainnya untuk pertemuan berikutnya lebih aktif ya, kontribusinya lebih ditingkatkan. Nah, sebelum Pak Debi akhiri, mari kita simpulkan ya bareng-bareng yang kita pelajari hari ini tadi apa aja. Yang pertama tentang pengertian ketenagakerjaan. Kemudian Kesempatan kerja. Oke, terus Kesempatan kerja. Terus Pengertian. apa? Pengangguran. Kemudian pengangguran. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja. Bagian jenis menurut sifat, menurut produksi. Ya, oke. Ini sebelum Pak Debi akhiri, silahkan ada yang mau merefleksikan atau mau refleksi tentang pembelajaran hari ini. Kalian dapat apa, kendalanya apa, kemudian nggak sukanya dengan cara seperti ini itu apa gitu. Silahkan yang kamu rasakan gitu. Perwakilan 1 orang saja sebelum Pak Debi akhiri. Yang mau closing statement. Tentang pembelajaran kita hari ini. Senang nggak dengan adanya Google Meet atau hanya sekedar dikasih tugas gitu lewat Google Classroom gitu misalnya. Silakan sebelum terakhir yuk, mau habis ini soalnya waktunya. Ajeng mungkin. Ajeng. Lebih seneng pakai cara seperti ini. Karena menurut saya lebih mudeng aja gitu, ada interaksi antara guru dan murid. Oke. Daripada dikasih soal gitu doang. Oh ya. Oke, terima kasih Ajeng atas masukannya, atas apa ya? Sudah diutarakan ya. Nah, Pak Debi mengingatkan ya untuk tugas yang tadi yang sudah kalian kerjakan itu nanti silahkan di convert ya ke PDF, terus silahkan di upload di Google Classroom itu ya, dikirim tugasnya di situ. Nah, terus kemudian minggu depan kita akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan, kemudian upaya peningkatan tenaga kerja, dan bahas tentang upah, pengupahan di Indonesia itu seperti apa. Terus sebelum terakhir yang paling terakhir sebelum Pak Devi tutup,
Jangan lupa nanti soal post test dikerjakan ya. Soalnya nanti setelah ini Pak DP akan posting di Google Classroom. Tadi kan kalian sudah mengerjakan pretest. Sekarang post test. Jadi Pak DP pengen tahu hasil sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Oke. Semoga hari ini yang kita dapat itu membawa keberkahan. Saya akhiri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama.